Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zahra Apia dengan NIM 2351003071111045 dari kelas L dengan nomor absen 38 akan menjelaskan pengembangan agroindustri di Kota Garut. Agroindustri berasal dari dua kata, yaitu agrikultural dan industri, yang merujuk pada industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya atau menghasilkan produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian. Agroindustri adalah jenis perindustri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian sebagai bahan baku utama atau menghasilkan produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian. Industri menurut para ahli. Menurut Soekardi, agroindustri adalah industri yang menghasilkan produk-produk yang komponen utamanya berasal dari hewan dan tanaman. Kemudian menurut I Gusti Bagus Udayana, agroindustri merupakan bagian subsistem agribisnis yang memproses hasil pertanian menjadi barang-barang setengah jadi yang langsung dapat dikonsumsi. Kemudian menurut Soekartawi, agroindustri merupakan bagian dari 6 subsistem agribisnis yang disepakati selama ini, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, subsistem usaha tani, subsistem pengolahan hasil atau agroindustri, kemudian subsistem pemasaran, dan subsistem sarana dan prasarana. Pada agroindustri yaitu untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pengembangan pasar, pemberdayaan petani, pengurangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengolahan bahan baku, dan masih banyak lagi. Tujuannya yaitu memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai sumber energi cepat karena kandungan karbohidratnya kaya serat untuk pencernaan dan mengandung beberapa nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, dan mineral seperti potasium. Namun perlu diingat untuk mengkonsumsinya dengan bijak karena bisa jadi tinggi kalori dan mengandung lemak tambahan. Ubi merupakan tanaman umbi-umbian yang kaya akan karbohidrat. Umbi sering digunakan sebagai bahan pangan karena rasanya yang manis dan tekstur yang lembut setelah dimasak. Ubi juga memiliki gizi yang baik, mengandung serat, vitamin, dan mineral, membuatnya menjadi bagian penting dari pola makan sehat. Kemudian ada SWOT keripik ubi. Yang pertama ada Strange. Berbisnis produk keripik memiliki keunggulan dalam hal produk keripik ubi dapat diinovasikan dari segi jenis dan varian. Jenis dan varian produk keripik ubi yang beragam dan dapat menjadikan nilai tambah tersendiri bagi bisnis. Jika wirausaha cukup kreatif dan dapat menjual produk keripik yang unik, customer akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Dan yang kedua ada weakness. Persaingan produk keripik ubi yang cukup ke atas akan meningkatkan risiko produk menjadi tidak terjual. Produk keripik mungkin dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama jika dikemas dengan metode yang tepat. Namun tetap saja jika diproduksi berlebihan akan meningkatkan risiko kerugian karena stok produk tidak habis terjual. Kemudian ada opportunities. Produk keripik memiliki pasar yang luas sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan pasar dengan customer potensial. Dengan inovasi produk dan layanan serta strategis bisnis yang tepat akan memaksimalkan peluang untuk memasuki pasar. Kemudian yang terakhir ada threats. Persaingan pasar yang ketat menjadi tantangan tersendiri jika ingin berbisnis produk keripik ubi. Dibutuhkan strategi bisnis yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut. Potensi pengembangan keripik ubi di Kota Garut cukup besar, mengingat Garut juga dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki produksi ubi yang melimpah. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal ini, pengembangan keripik ubi dapat memberikan nilai tambah pada produk olahan ubi, menciptakan peluang usaha, dan mendukung ekonomi lokal. Perlu dilakukan juga inovasi dalam rasa, kemasan, dan pemasaran untuk menarik minat konsumen. Keripik ubi juga memiliki latar belakang sebagai salah satu makanan ringan yang berasal dari berbagai budaya di seluruh dunia. Awalnya, keripik ubi dianggap sebagai camilan tradisional di beberapa negara, terutama di daerah yang memiliki produksi ubi yang berlimpah. Proses pengembangan keripik ubi dimulai dengan pengupasan dan pemotongan ubi tipis yang kemudian dikeringkan melalui proses penggorengan atau pembanggangan. Bumbu dan rempah-rempah sering digunakan untuk memberikan rasa khas pada keripik
keripik ubi. Selain kelezatan sebagai camilan, keripik ubi juga sering dianggap sebagai alternatif makanan yang lebih sehat karena kandungan nutrisi ubi yang tinggi. Peningkatan minat terhadap gaya hidup sehat telah meningkat popularitas keripik ubi sebagai opsi camilan yang ramah kesehatan. Kini, keripik ubi telah mengalami berbagai inovasi dalam rasa, tekstur, dan variasi produk, menciptakan ragam pilihan untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Jadi kesimpulannya yaitu pengembangan agroindustri keripik ubi di Garut menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal terutama ubi sebagai bahan baku utama. Garut dapat mengoptimalkan produksi keripik ubi sebagai produk unggulan. Diversifikasi produk ini tidak hanya memberikan nilai tambah pada komoditas ubi, tetapi juga menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat, memperkuat rantai nilai agroindustri dan meningkatkan pendapatan petani. Kesuksesan pengembangan agroindustri keripik ubi di Garut sangat tergantung pada strategi pemasaran yang efektif, identifikasi target pasar yang tepat, promosi produk secara inovatif, dan menjaga kualitas produk merupakan kunci kesuksesan dalam menghadapi persaingan pasar. Dengan upaya bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani, pengembangan agroindustri keripik ubi di Garut dapat menjadi model yang inspiratif untuk daerah-daerah lain dalam memaksimalkan potensi sektor agroindustri lokal. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.